Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ihsan Ahmad, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Video ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4, Desiminasi Budaya Positif atau berbagi pemahaman dan pengalaman di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada instruktur Bapak Irham SPD MPD, fasilitator Ibu Redatul Kuria, pengajar praktik Ibu Arum Puspita Ningtyas yang selama ini membersamai kami di modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah terlaksananya desiminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang ketiga, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian yang kelima, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Selanjutnya, lini masa. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kedua, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Ketiga, melakukan desiminasi konsep inti budaya positif. Keempat, menyusun keyakinan kelas. Dan yang terakhir, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Selanjutnya yaitu dukungan. Adapun dukungan yang saya harapkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, serta perlengkapan membuat keyakinan kelas, yaitu karton, post-it, dan spidol berwarna. Berikut ini adalah berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan guru di sekolah yang sudah saya buat dalam bentuk video pada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Program Jurusan Geologi Pertambangan sekaligus Fasilitator CGP Angkatan 11. Dan yang saya hormati Kepala Program Jurusan Teknik Alat Berat yaitu Pak Wiantono. Dan yang saya hormati Pak Sarul sebagai Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan dan Bapak Ibu semua yang sempat hadir di acara Desiminasi Budaya Positif modul 1.4. Jadi kegiatan kali ini adalah aksi nyata saya terkait desiminasi budaya positif. Selanjutnya saya juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ihsan Ahmad, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Nah, sebelum saya memulai, Bapak Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jawabannya hanya setuju atau tidak setuju. Nah, pertanyaan ini nantinya akan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju?
disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kadang setuju, kadang tidak setuju. Setuju, kadang tidak setuju. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Nah, dari pertanyaan tadi, di pertanyaan pertama ada jawab setuju, ada juga jawab tidak setuju. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu alasannya seperti apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya Pak, ya. Nah, maka kalau kita sudah kasih hukuman pasti akan mengikuti aturan yang kita sudah buat. Misalnya mau tepat waktu, bakalan pasti akan masuk ke terutama takut dihukum. Ya. Ada yang lain? Pak. Kalau saya hukuman itu akan menimbulkan persepsi yang menyakitkan, sehingga dampaknya hanya sementara. Setelah itu akan kembali lagi ke kesalahannya. Ya. Jadi terkait pertanyaan ini sebenarnya kita sering menghadapi yang namanya miskonsepsi terkait teori kontrol murid. Nah, seperti ini. Miskonsepsi teori kontrol murid. Yang pertama, guru mengontrol murid. Contohnya, memaksa murid itu melakukan sesuatu. Walaupun tampak guru mengontrol, namun demikian sebenarnya terjadi karena murid membiarkan dirinya dikontrol. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga seperti halnya mimpikan, kemudian imbalan, dalam jangka waktu tertentu itu bisa berhasil, tapi lambat laun murid akan menyadari. Kemudian yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuaskan kakak. Nah, ini masih terkait dengan pertanyaan yang tadi, membuat rasa bersalah, kemudian mampu memuaskan kakak. Contohnya, saya kecewa sama kamu. Itu contoh membuat siswa merasa bersalah. Menggunakan kritik dan membuat rasa bersalah memang dapat mengontrol anak atau murid, tapi itu merujuk pada identitas negara. Kemudian contoh yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini perlu Bapak Ibu pahami. Jadi orang dewasa itu percaya bahwa mereka dapat mengontrol anak, tapi ini ada tapinya. Ada masanya Bapak Ibu percaya bahwa hal tersebut tidak efektif. Baik, saya lanjut. Nah, kita masuk di materi yang pertama, diskusi politik dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi
konsentrasi pada pengembangan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Palestina. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin pembelajaran yang sering kita lakukan itu berpusat pada guru. Contohnya, guru menjelaskan, kemudian siswa atau murid mendengarkan. Nah, itu pembelajaran berpusat kepada guru. Nah, itu harus kita ganti dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, paradigma baru ini itu fokusnya terhadap penguatan kompetensi atau keterampilan dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Palestina. Yang mana itu profil pelajar Palestina? Nah, ini bisa Bapak Ibu yang di atas dimensi profil pelajar Palestina, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasa mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan memilih. Nah, selanjutnya yaitu mengubah paradigma sebelum respon ke pendekatan kontrol. Jadi sebenarnya pendidikan itu terkait dengan teori kontrol. Cuma seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, ini ada miskonsepsi terhadap teori kontrol. Nah, maka itu perlu Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa sih contohnya? Nah, contoh dari stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Nah, contohnya saja, mungkin di mata saya Bapak Ibu ganteng, tapi di mata orang lain saya tidak ganteng. Jadi berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di perbedaan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengubah paradigma stimulus respon yang tadi kita bangkitkan menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan meningkatkan kesadaran murid tanpa imbalan penghargaan, ini semacam reward atau hadiah, ancaman atau hukuman, ini tidak termasuk. Sebagai guru, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri yang berperilaku kepada nilai-nilai kualitas universal dan motivasi intrinsik ke arah yang terbaik. Nah, di atas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada nilai-nilai kebajikan profil pada Pancasila yang pertama, kemudian IDO Primer program, kemudian keterampilan hidup. Bapak Ibu bisa lihat data. Jadi ini ada nilai kebajikan terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai kebajikan tersebut yang sudah disepakati bersama.
Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu eksplorasi konsep di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi tingkat terendah. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya pada dirinya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Mereka akan bertanya seperti apa yang saya dapat apabila saya melakukannya. Jadi motivasinya adalah ingin melakukan sesuatu apabila mendapatkan imbalan, pujian, atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Nah, kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, orang seperti ini biasanya bertanya akan menjadi seperti apa saya nantinya jika saya melakukan hal tersebut. Jadi dia melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini baru termasuk motivasi internal. Jadi berbeda dengan dua motivasi sebelumnya, itu motivasi eksternal. Nah, ini masih terkait dengan pertanyaan kematian tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan ketiga ini? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi data. Nah, hukuman ini merujuk ke identitas ganda. Jadi Bapak Ibu yang menjawab tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak untuk dijawab ketujuh. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, hukuman itu merujuk kepada identitas yang ganda. Kemudian konsekuensi ini dan restitusi termasuk identitas sukses, namun di konsekuensi ini masih 50-50, bisa dikatakan berhasil, bisa dikatakan tidak berhasil. Nah, kecuali restitusi ini dianggap menjadi identitas yang berhasil. Nah, seperti apa sih restitusi itu? Restitusi prosesnya itu menceritakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif mengirimkan murid untuk mencari solusi. Itu protokol dari berbeda dengan hubungan tadi. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa fisik, psikis, dan hukuman. Jadi hukuman itu bisa mempengaruhi psikis. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini merujuk pada bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal, pertanyaan universal ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas tadi. Kemudian dibuat dalam pertanyaan positif, mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat
Jadi anak-anak tinggal ikuti peraturan yang sudah kita buat. Jadi kalau keyakinan mungkin berarti saling bekerja sama antara guru dengan murid. Jadi seperti itu Pak. Ya. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu kesannya memaksa, ya memaksa. Kalau keyakinan itu sesuatu yang diyakini anak-anak tersebut. Contoh. Kemudian kalimatnya pun harus bernada positif, tidak boleh negatif. Contohnya, Bapak Ibu membuat peraturan tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Itu kalimat negatifnya ya, tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, itu masih kalimat terkait peraturan. Tapi kalau diubah menjadi keyakinan jelas, kalimatnya diubah menjadi kalimat positif. Contohnya dapat waktu. Nah, kemudian kita masuk ke ruang berikutnya. Jadi awal mulanya Bapak Ibu membuat peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas ini dibuat menjadi dijadikan dasar untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini ketika sudah dijalankan di dalam kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif akan menciptakan budaya yang positif. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu perlu pahami, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa kebutuhan yang pertama? Kebutuhan yang pertama itu yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah dewasa, tempat penguasaan, dan yang kelima kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terkait dengan contoh bertahan hidup. Ini terkait dengan makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa diterima terkait rasa peduli, kerjasama, kemudian integritas. Kemudian yang ketiga, kebebasan terkait mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan hal dunia. Terus penguasaan ada akademik, prestasi menjadi dan dunia. Kemudian yang kelima, kesenangan ini biasanya cenderungnya bermain, humor, antusias, bertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini biasanya terdapat pada murid-murid. Jadi ketika murid-murid Bapak Ibu perhatikan tingkah laku muridnya, ini pasti terkait 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, salah satunya bisa jadi misalnya bermain di dalam kelas, berarti anak itu butuh ketenangan atau kebebasan. Nah, jika Bapak Ibu pahami 5 kebutuhan dasar ini nantinya akan bisa Bapak Ibu gunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu restitusi.
lagi konsep yang kelima yaitu eksekusi. 5 posisi kontrol. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Siapa? Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Bagaimana? Penghukum. Kemudian pembuat data bersalah, teman, kemudian pemantau, dan media. Seperti apa sih penghukum itu? Bapak Ibu? Nah, ini saya ada contoh kasus. Bisa Bapak Ibu lihat dari ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu dari kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap pada proses upacara bendera. Nah, kalau gurunya penghukum, biasanya itu kasih hukuman seperti hormat pada bendera selama 2 jam, nah, bisa juga push up dari pemimpin lapangan. Terus kalau kontrol buku yang dipakai pembuat rasa bersalah, ini kata cenderung suaranya lembut tapi menusuk. Berapa kali Bapak memberitahu kamu sedang memiliki warna, kenal tapi menusuk. Kemudian ada juga posisi kontrol teman. Nah, ayolah itu di aturan sekolah, bantu Bapak ya, kami saja lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian yang kelima, posisi pemantau. Itu biasanya memberikan yang paling paham ini, seperti Pak Gopur. Pemantau akan mulai dari mana ya? Lalu yang menggunakan posisi kontrol pemantau ini cenderung biasanya bersuara dapat. Contoh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara beliau tersebut terkoperasi dan jangan diulangi. Jadi dia taat kepada aturan. Nah, terus ada posisi kontrol leader. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, ini yang Bapak Ibu posisi kontrol yang Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam kalau di dalam kelas atau itu posisi kontrol media. Nah, contohnya, bagaimana soalnya lembut. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi hanya menanyakan kesalahan, kemudian mencari tahu solusi untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik lagi. Ya, pertanyaan pemantik tadi. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba pembuat kata bersalah. Kemudian kamu tidak dapat pernah mendapat nilai jika tidak mengadakan tugas. Dalam hukum, teman, kamu tidak dapat pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak dapat pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Nah, betul. Tapi pemantau yang betul tadi. Jadi seperti itu tadi contohnya posisi kontrol dari guru kita ada posisi kontrol. Nah, selanjutnya kita masuk ke segitiga. Apa sih segitiga itu?
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan usaha, dan yang ketiga menggunakan kreativitas. Nah, kita masuk ke poin pertama, ke tahapan pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, kamu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang kemudian Bapak dulu juga pernah melakukan hal itu. Terus Bapak tidak mencari siapa yang salah. Bapak hanya mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh-contoh pertanyaan pada pernyataan pada menstabilkan identitas. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi situasi di mana ada anak yang masalah, Bapak Ibu bisa terapkan ini, itu segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang bisa digunakan yang seperti adalah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini biasanya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Contoh, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi setelah menstabilkan identitas tadi, kita masuk ke validasi tindakan salah ini, mencari tahu di mana letak kesalahan tersebut. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kan tadi sebelumnya kita sudah bahas juga tentang keyakinan telah. Jadi ketika menghadapi situasi di mana ada anak yang bermasalah, biasanya kan kita sudah menghadapi keyakinan telah. Nah, setelah validasi tindakan tadi, kita menanyakan keyakinan. Murid akan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara individu. Seperti contoh, apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan yang ketiga, kamu ini menjadi orang yang terbiasa. Jadi itu rata-rata segitiga restitusi. Nah, baik, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan video segitiga restitusi, tapi mohon jangan ditawa ya. Proses belajar. Ini salah ya, tidak sesuai dengan mungkin yang ditanya saya tidak bermasalah. Alhamdulillah.
pikiran yang baik dari beliau. Nah, ketika hubungan kita apakah kita sesuai dengan yang kita sepakati dalam doa. Nah, di sini bahwa kita mencari apa yang benar, tapi mari kita bersama-sama mencari solusi agar ini tidak nanti makan di celah atau kemudian. Jawab tidak akan sebelum yang doa. Kira-kira apa yang ini mampunya melakukan yang dibutuhkan tadi? Ya, jawab dari apa? Nah, jadi bahwa ini kedepannya kita menjadi lagi berusaha melakukan KPI berikan dan tak bersama. Maka kita ini mengajukan dan mengajukan kalau tahu lagi selanjutnya. Apa? Jadi itu tadi contoh videonya yang belum Bapak Ibu ya. Ya. Jadi, masih dalam proses belajar. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan tadi video itu, maka saya masih perlu ke bawah itu akan masih lihat garisnya atau skenarionya. Jadi gampang-gampang susah untuk mempraktekkan ketiga aktivitas ini. Nah, kemudian di tampilan videonya itu ada variasi tidak ada salah, ini tidak bergerak, ini ditanya yang salah. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itulah yang bisa saya sampaikan terkait disiplin politik atau budaya politik. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bagian yang ada di atas ini. Ini disiplin politik atau teori kontrol dan atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, ini terkait dengan materi yang saya bahas tadi. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang tidak bisa berdasarkan nilai yang tidak baik. Jadi makna disiplin positif ini pendapat dari pihak Dewan Barat dan dosen. Kedua pakar tersebut itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Ini sama dengan yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Ini hampir sama dengan pendapat pihak Dewan Barat dan kemudian selanjutnya ada semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini terkait dengan teori motivasi. Nah, teori motivasi itu yang kita pelajari tadi ada dua, ada eksternal dan ada internal. Nah, eksternal itu yaitu contohnya tadi untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan nanti visual gambar yang jelas. Contohnya bilangnya anak ini lagi mengajar tugas, tapi sebenarnya apa? Apakah betul-betul dari dalam dirinya motivasi internal atau hanya takut karena ada hukuman atau Bapak Ibu kasih hadiah, misalnya yang pertama mengumpulkan dapat reward tambahan nilai. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari. Nah,
Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol yang pertama tadi penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya berhubungan dengan teori motivasi, yaitu untuk melindungi diri dari hukuman. Yang saya katakan tadi itu termasuk dalam etika. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga teman pemantau. Ini bisa dikatakan berhasil, bisa dikatakan tidak berhasil. Nah, jika dikaitkan dengan teori motivasi, ini harus bisa di atas motivasi yang pertama tadi. Ini untuk mendapatkan imbalan. Nah, kemudian kontrol yang kelima ada manajer. Manajer ini biasanya kapan guru bisa dikatakan menerapkan kontrol manajer, yaitu pada saat guru sudah mampu menerapkan tiga restitusi. Nah, jadi dari ketiga restitusi ini bisa membangkitkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi peserta untuk menghargai diri. Kemudian yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini terkait dengan teori 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Dengan bertahan hidup, penghormatan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya politik ini. Jadi saya juga masih belajar, Bapak Ibu belum sepenuhnya paham apa itu disiplin positif, hukuman penghargaan dan restitusi, posisi kontrol guru, motivasi dasar murni, itu semuanya masih dalam proses pengajaran. Jadi belum sepenuhnya saya paham. Bukan berarti saya seperti ini saya lebih pintar daripada Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari sebelumnya materi-materi ini dari teman-teman yang lain. Bisa jadi Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Tapi saya satu ini memberita, tapi sudah hatam terkait ketiga atau baik. Untuk dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan percakapan baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol tadi. Bagaimana dalam perjalanan dirinya sebagai anak atau manajer yang menuntun konstruksinya menjadi murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar. Baik, Bapak Ibu yang saya atau ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Pak Otto, Pak Darul, saya cuma ingin diskusi tentang pelaksanaan tiga diskusi. Di sini tiga diskusi ini kita lihat ada tiga yang saling berkaitan, di mana apakah ini tiga diskusi ini hanya dilakukan atau diterapkan oleh Kementerian atau BK, atau apakah
seperti ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi bukan berarti guru BK atau wanita saja yang bisa mendapatkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu kan juga mengajar di dalam kelas. Ada saatnya di mana anak-anak membuat kesalahan, kemudian makan di dalam kelas atau bolak-balik WC. Ini bisa Bapak Ibu terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada saat mengajar. Baik Pak, ya. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Ada yang hukum, ada yang membuat bersalah, kemudian ada teman tadi saya lihat, kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, tadi kita sudah tahu posisi yang paling bagus untuk anak-anak adalah manajer. Tapi kalau tempat yang lain ini tidak sinkron dengan pendidikan sekarang. Karena Yang lainnya, teman, perantau, dan maksudnya pertanyaannya tadi apa? karena yang paling bagus tadi kan yang untuk intrinsik adalah sebagai manajer. Nah, berarti kita untuk menangani anak itu kita tidak diwajibkan lagi untuk tidak boleh menggunakan keempat lain dari manajer tadi. Jadi bukan tidak boleh sebenarnya seperti ini. Jadi pemahaman kita itu kan sebelumnya kita belum tahu maksudnya hukum, pembebasan, pemantau dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mulai paham, kita itu bisa perlahan-lahan untuk bermain di kata-kata tadi pahamnya baru. Jadi tidak semua orang bisa langsung berubah langsung pada hari ini. Perlahan-lahan pasti bisa. Berarti contohnya saya kan ini gurunya penghukum Pak. Nah, berarti untuk jadi manajer tidak langsung saya penghukum, langsung tiba-tiba langsung saya bisa jadi manajer gitu. Bukan seperti itu Pak. Kalau saya begini, kita coba sesuatu yang baru. Ya, kita coba terapkan manajer. Jadi menerapkan posisi manajer itu tidak serta-merta langsung jadi manajer. Tidak serta-merta langsung jadi, bisa saja dalam proses penggunaan kalimatnya itu malah kita bertindak sebagai teman. Nanti pada saat selesai menangani kasus tersebut, maka kita refleksi lagi. Apakah cara saya sebenarnya tadi ini perlahan-lahan juga. artinya kita harus siap. Berarti tujuan kita adalah untuk menjadi seorang manajer. Seorang manajer untuk menciptakan untuk menghadirkan motivasi internal yang pada diri tersebut. Jadi yang selama ini kita lihat di sekolah kita ini kan ada dua motivasi. Ya, sorry saya ulangi. Ini ada sedikit masalah. Hanya listriknya turun di depan. Ya, baik. Saya lanjut, Bapak Ibu. Tadi sedikit ada masalah. Saya masih tiba-tiba. Nah, terkait motivasi siswa. Bukan.
motivasi siswa. Ini ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang sering kita temukan di sekolah ini kan dua itu ya orangnya. Ya. Semuanya takut dihukum, kemudian melakukan sesuatu atau karena ingin dapat imbalan dari gurunya atau ingin dipuji oleh teman-temannya. Dari motivasi perilaku ini, Bapak Ibu bisa untuk membangkitkan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka dibutuhkan posisi kontrol guru, yaitu posisi kontrol manajer. Tapi tidak serta-merta atau guru lalu bisa menerapkan posisi kontrol manajer. Jadi Bapak Ibu bisa mulai perlahan-lahan. Saya pun kadang-kadang kalau melakukan diskusi itu kadang-kadang ada terlupa terlebih dahulu. Bahkan sebelum saya belajar posisi kontrol dulu dan restitusi, sebenarnya secara tidak sadar saya tidak pernah melakukan itu. Nah, contohnya berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tanpa sadar diucapkan. Apalagi kalau kita sudah paham materi ini, posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Ya. Tapi pada saat menerapkan mungkin kadang-kadang lupa ya kita refleksi lagi. Kira-kira pada saat restitusi tadi apa saja yang kurang. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita lihat? Masih artinya kita sebagai guru yang notabene contoh saya dulu kan memang bahkan sekarang masih menggunakan cara penghukum ini. Ya, artinya saya lakukan ini karena saya pengen anak itu di saat itu juga langsung berubah. Nah, sementara yang saya jelaskan tadi, guru saja itu butuh waktu dari penghukum jadi manajer. Berarti murid ketika melakukan kesalahan seperti itu juga tidak langsung beradaptasi, kita tegur mengedukasi aturan, pasti mereka masih ada niat ya, maksudnya kesempatan untuk melakukan kesalahannya demikian. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, restitusi ini adalah salah satu cara untuk memunculkan motivasi internal. Ini langkah. Jadi pada saat diterapkan restitusi tadi kepada anak, bukan berarti pada hari itu anak itu akan berubah. Tidak ada manusia bisa pada hari itu langsung berubah. Tidak seperti itu. Jadi kita belajar itu secara perlahan membentuk seperti itu. Berubah secara perlahan. Jadi apapun, mungkin bukan hanya sih Pak. Memang kalau kita bicara paling dia memang manajer, karena kita pengen membentuk anak itu memiliki motivasi dan membentuk kemandirian yang dimana sebenarnya ketika anak mendapatkan hafalan yang sama, dia sudah bergantung pada gurunya, tapi sudah membentuk karakter diri yang ternyata sudah melakukan kesalahan seperti ini, pembuktian seperti itu. Itu juga yang saya pahami. Memang dalam proses yang saya lakukan seperti sebenarnya kita mengkombinasikan. Kadang hubungan dibutuhkan, tapi kebanyakan ini dari sudut pandang saya Bapak ya. Kebanyakan orang sudah menyelesaikan konsultan itu menghukum aja diri. Yang tersampaikan cuma asal marah-marahnya, feedbacknya nggak tersampaikan. Akan lebih baik lagi kalau kita berkomunikasi, membuat si anak itu berpikir bahwa dia menyadari kesalahan sendiri. Nah, menyadari kesalahan. Bukan dari kamu salah. Nggak ada
nggak ada sih, berarti buat mereka berpikir, oh iya salah. Terus buat mereka apa hukuman atau apa hal yang bisa kita buat untuk menemukan solusi. Nah, belum saya hukum sehingga hukuman itu karena kan hukuman itu untuk mengkondisikan seseorang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Artinya ada penegasan di situ bahwa ini melakukan salah. Lalu ada feedback, jadi proses marahnya dan hukuman itu sebenarnya berlangsung semua, enggak potong-potong. Cuma kebanyakan biasanya guru-guru hanya marah-marah kok. Dia sampaikan feedbacknya segala macam sehingga yang tersampaikan itu hanya marah-marah, tapi proses pembelajarannya tidak tersampaikan. Jadi sebenarnya dilematis juga Bapak Ibu, karena seperti yang kita tahu, sekolah kita kan seni militer ya. Jadi bukan mau dikatakan hukuman sebenarnya juga bukan, tapi sudah budaya sebelum militer itu. Apalagi ya karena kan punya keberagaman, maksudnya pola pendekatannya beda-beda. Nah, jadi ada yang cara atau segala macam. Nah, untuk bisa saya rasa masih bisa didampingi Bapak. Walaupun ceritanya budaya kita sendiri juga, tapi pendidikan sendiri ini masih bisa diterapkan. Jadi kita mengarahkan anak-anak itu untuk mengumpulkan motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal itu apa? Seperti menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi yang membuat kesalahan, kita mengarahkan mereka untuk mencari bagaimana kita mencari solusi untuk mengatasi masalah. Dengan langkah ketiga kita itu kita sama jangan jadi orang baru pertanyaannya apa kamu? Kenapa kamu lakukan itu? Nah itu pasal banget ya. Jadi kita dikatakan penghukum. Kalau kita terapkan posisi kontrol manusia. Jadi posisi kontrol manusia itu nada suara tidak tinggi, tidak rendah. Kita nada suara yang bukan datang juga, tapi tidak mengintimidasi, tapi mengarahkan. Dengan proses pendidikan tadi itu dari kita, kemudian validasi tindakan yang mana yang dia kesalahan mana yang dia perbuat, kemudian tanyakan keyakinan yang kita sepakati, dia melanggar keyakinan yang mana. Setelah menanyakan keyakinan itu, kita mengarahkan anak-anak tersebut untuk mencari solusi atas permasalahan yang bukan kita yang cari solusi ya, tapi anak-anak kan mencari solusi yang berbeda. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa? Cukup? Ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup ya Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah kita mau makan, tidak lama lagi sudah setengah 12. Sebelum juga saya ucapkan terima kasih karena sudah menghadiri destinasi ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu ini, destinasi ini tidak berarti buat saya pribadi dan buat teman-teman yang lain. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.